Saudara CEO Asia Pacific Institute for Broadcasting Development AIBD, Philomena Nana Pragasa mengatakan isu utama media di negara-negara Asia dan Pasifik saat ini adalah dampak negatif sosial media, yaitu berita palsu. Hal ini merupakan tanggung jawab media tradisional atau media konvensional untuk memberikan informasi berdasarkan fakta yang ada. Konferensi tingkat tinggi ke-18 Media se-Asia yang dihadiri 5 menteri dari kawasan Asia dan perwakilan delegasi dari Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika membahas sejumlah isu diantaranya regulasi media. Pada sesi pembahasan pertama terkait regulasi media, CEO Asia Pacific Institute for Broadcasting Development atau AIBD, Philomena Nana Pragasa mengatakan, setiap negara memiliki isu yang berbeda. Namun untuk isu media di negara kawasan Asia dan Pasifik berasal dari media sosial yang sebagian membawa dampak negatif. Sejumlah negara di dunia telah memiliki aturan untuk media sosial, namun sebagian lainnya belum memiliki aturan untuk media sosial. Philomena menilai hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab media tradisional atau media konvensional terhadap publik. Tidak ada cara lain lah kira-kira, maka tradisional media harus mengikuti perkembangan zaman juga. Mereka harus masuk merangkul teknologi juga, masuk dalam lingkaran teknologi, berkolaborasi mungkin dengan konten kreator dan lain sebagainya supaya tidak tergilas perkembangan zaman. Masuk juga dalam platform-platform sosial media. Packagingnya juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena kalau enggak nanti akan tergilas, ditinggalkan. Itu yang kita juga tidak ingin sunset. Walaupun sebenarnya jurnalismenya tidak akan pernah mati. Sementara pada sesi berbeda, sejumlah praktisi penyiaran juga membahas peran media tradisional di tengah tantangan konvergensi media. Para praktisi penyiaran menyepakati media tradisional atau media konvensional harus bergerak dinamis, mengikuti selera penonton yang sebagian besar telah beralih ke platform media sosial, namun media tetap berpegang pada prinsip jurnalisme. Setiap negara mempunyai isunya masing-masing. Dan apa yang ketara yang kita dapat lihat dalam isu-isu yang timbul untuk Asia Pasifik ialah isu sosial media dan berita palsu, disinformation. Itu menjadi agenda utama untuk semua orang. Jadi apa yang mereka fikir ialah media tradisional ataupun legacy media seperti kita perlu memberi cerita yang sebenarnya. Kita tidak boleh dibawa-bawa oleh social media. Sebab di social media dia tidak ada responsibility dan tak ada undang-undang yang mungkin boleh tindakan diambil atasnya. Jadi perkara sebegitu bukan wujud di semua negara. Mungkin di setengah negara kita ada polisi sebegitu. Sejumlah praktisi menilai media konvensional tidak ada salahnya berkolaborasi dengan konten kreator media sosial. Hal ini sebagai salah satu upaya memberi literasi agar konten-konten yang dihasilkan menarik, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Konferensi tingkat tinggi ke-18 Media se-Asia merealisasikan kesepakatan yang pernah dicapai di KTT G20 lalu di Bali. Informasi selengkapnya disampaikan Chandra Kardana dari Nusa Dua Bali. Chandra, apa saja yang dibahas dalam diskusi panel ke KTT ke-18 Media se-Asia di Bali hari ini? Ya, selamat malam. Oke, sebelum saya menjelaskan apa saja agenda yang dibahas dalam diskusi panel siang tadi dalam KTT ke-18 Media se-Asia, saat ini saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa saat ini tengah berlangsung jamuan makan malam bagi para delegasi KTT. Dan tengah berlangsung saat ini adalah pemberian penghargaan kepada insan media yang telah berkontribusi dalam pemulihan ekonomi di tengah upaya pemulihan pandemi COVID-19 melalui upaya penyiaran publik. Dan tadi pagi, acara pembukaan KTT ke-18 Media se-Asia tahun 2023 telah dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan dalam pertemuan yang dihadiri oleh delegasi yang berasal dari 40 negara ini membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan bagaimana peran media dalam mendukung dan menguatkan ekonomi berkelanjutan. Tema ekonomi berkelanjutan ini merupakan implementasi dari pelaksanaan KTT G20 yang juga berlangsung di Nusa Dua Bali dan bagaimana mengimplementasikannya di saat ini, terutama
dalam ekonomi berkelanjutan pasca pandemi COVID-19 serta melalui literasi media bagi masyarakat global. Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan diskusi panel yang tentu saja membahas sejumlah isu. Di antaranya adalah bagaimana peran media ini berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan menghadirkan pembicara Vice President dari AIBD yakni Rizal Aportadera. Selain itu juga dibahas mengenai bagaimana strategi dari media tradisional untuk mampu bertahan di tengah perkembangan ekonomi yang menghadirkan pembicara atau narasumber dari Persatuan Telekomunikasi Internasional ITU Jakarta. Selain itu, CEO dari AIBD Philomena Gana Pragasa mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia, terutama bagi LPP TVRI yang telah berhasil menyelenggarakan KTT ke-18 Media Se-Asia tahun 2023. Menurutnya media ini memang memberikan peran yang sangat penting terutama dalam ekonomi berkelanjutan dan juga pemulihan ekonomi serta bagaimana nantinya mengimplementasikan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai informasi mengenai ekonomi di tengah pemulihan pasca pandemi COVID-19. Esok hari akan masih dilanjutkan dengan acara diskusi panel dengan menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka serta akan dilakukan acara penutupan dari KTT ke-18 Media Se-Asia. Demikian laporan kami dari Nusa Dua Bali. Kini kembali ke Anda, Oki, di Jakarta. Baik, terima kasih Chandra Kardana melaporkan dari Nusa Dua Bali. Selamat malam. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan media memiliki peran penting jelang pemilu 2024, terutama untuk mengedukasi masyarakat agar terhindar dari disinformasi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan peran media mainstream atau arus utama untuk menjadi penjernih bagi masyarakat di tengah terpaan informasi di media sosial, terlebih pada tahun politik. Wapres menekankan pentingnya peran media dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terprovokasi disinformasi. Selain itu, media massa diharapkan memasifkan edukasi publik. Edukasi itu terkait cara memilih informasi yang valid dan hoax. Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai membuka KTT ke-18 Media Se-Asia di Nusa Dua Bali. Kita harapkan bahwa KTT ini tentu dalam kaitan dengan pemilu ya, itu berperan mengedukasi masyarakat supaya masyarakat kita itu tidak terprovokasi oleh cara-cara yang bisa membuat bangsa ini terbelah, terutama untuk membuat berita-berita yang benar, ya, yang menangkal hoax. Jadi selain memberi informasi, mengedukasi masyarakat, juga mengkonfirmasi terhadap berita-berita yang tidak benar. Ya. Pada saat membuka KTT ke-18 Media Se-Asia, Wapres Ma'ruf Amin juga mengajak media massa mengoreksi kebijakan negara agar tetap berlaku adil dan berpihak kepada masyarakat. Media massa dituntut ikut berperan memperkuat demokrasi dan pemulihan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, Wapres juga menyoroti sejumlah tantangan perusahaan media terkini dalam menghadapi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Perkembangan teknologi turut memengaruhi pola pikir dan perilaku konsumen, karena saat ini konsumen lebih memilih mencari berita atau informasi melalui media sosial. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno mengatakan pertemuan KTT ke-18 Media Se-Asia Pasifik diharapkan menghasilkan revolusi penyiaran media. Iman Brotoseno menargetkan Indonesia dan TVRI dapat menjadi referensi dan salah satu rujukan di dunia media penyiaran.
Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno mengatakan, KTT ke-18 Media se-Asia Pasifik tempat berkumpulnya pembuat keputusan, profesional media dan pemangku kepentingan berita dan program dari negara Asia Pasifik untuk merumuskan peran media di tengah konvergensi media. Selain itu, konferensi ini juga bertujuan agar media dapat bertahan dan berjuang di tengah perkembangan teknologi media yang semakin baru dan berkembang. Harapan Bapak Presiden bahwa Indonesia harus menjadi pemain global, baik di tingkat regional juga gitu ya. Jadi Indonesia menjadi tuan rumah G20 kemarin dan sekarang juga menjadi ketuaan ASEAN juga. Jadi ya TVRI sebagai TV negara ya harus memiliki peran yang signifikan dalam kancah perpolitikan. Ini kan tidak sekedar media juga ya. Ini juga ada peran negara juga gitu. Bagaimana TVRI menjadi salah satu referensi terutama dalam industri penyiaran dan media ini. KTT ke-18 Media se-Asia Pasifik mengusung tema Changing Economic Sustainability atau peran media dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan. Tema ini berkaitan dengan peran media dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan KTT ke-18 Media se-Asia dapat menjawab tantangan ekonomi di bidang penyiaran. Salah satunya bisa meningkatkan dan membangun ekonomi berkelanjutan. Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong mengatakan, melalui konferensi ini praktisi media dari negara kawasan Asia Pasifik dan sejumlah negara peserta lainnya dapat berdiskusi dan mencari solusi terkait sejumlah isu. Salah satu isu yang menjadi fokus dalam KTT ke-18 Media se-Asia ini adalah peran media dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan. Dirjen IKP Kemenkominfo menilai seiring perkembangan teknologi sejumlah pengiklan lebih memilih berinvestasi ke media sosial, bukan media penyiaran arus utama. Usman Kansong mengungkapkan media penyiaran dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui konten-konten yang dapat menarik pengiklan berinvestasi. Tentu saja kita berharap ASEAN Media Summit di Bali tahun ini bisa menjawab ya tantangan teknologi. Ya, tantangan teknologi ini kan membawa juga tantangan ekonomi buat media penyiaran ya, karena misalnya pendapatan dari iklan ini lebih banyak lari ke media sosial, ke platform digital begitu. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana media penyiaran menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sehingga dia bisa menghidupi dirinya secara ekonomi. Media memiliki peran penting dalam memberikan informasi terkait komitmen dan kebijakan pemerintah dalam menerapkan konsep ekonomi dan industri hijau serta digitalisasi.